Setelah sukses dengan line up laptop gaming, ternyata Axio Pongo nggak puas sampai sini aja nih. Ternyata dia juga ngasih salah satu barang baru di line up Pongonya mereka, yaitu sebuah all-in-one gaming. Jadi, unboxing all-in-one PC ini experience-nya ya hampir mirip-mirip sama unboxing sebuah monitor. Tapi pertama kali kita unbox, itu kita langsung disambut dengan keyboard mechanical dan mouse bonus pembelian dari all-in-one-nya yang nanti akan kita bahas. Lanjut, kita juga mendapati ada tiang dan kakinya, dan panelnya juga ada di dalam. Pertama, kita rakit dulu all-in-one PC ini. Kita mulai dengan kencengin kaki ke tiangnya ya. Sejauh ini toolless, karena skrupnya itu bisa diputar dengan tangan, sementara saat perakitan tiang ke panelnya, ini yang complicated. Pertama kita mesti copot dulu 4 skrup VESA mount 100x100-nya, terus kita skrup ke bracket di tiangnya, baru kita bisa pasang penutupnya dia. Sejauh ini masang tiang ke monitor all-in-one ini adalah yang paling jauh sih. Bagian belakang monitornya berdesain ala-ala gaming gitu, dengan logo Pongo dan juga ada tulisannya. Ada juga lampu-lampu berwarna merah untuk menambah kesan gaming. Namun ini nggak bisa diganti-ganti ya efek ataupun warnanya. Overall kalau kita melihat kaki dengan tiangnya, all-in-one ini ingin memperlihatkan kesan-kesan yang gaming banget lah. Sebenarnya cukup disayangkan kalau bagian belakang ini jadinya menghadap dinding karena jadi tidak terlihat. All-in-one ini sendiri juga lumayan makan tempat. Buat base-nya sendiri dia makan sekitar 40x30 cm dan layarnya juga lumayan tebal, sekitar 3,5 cm di bagian tertipis dan bisa sampai 8,4 cm di bagian paling tebelnya. Ya nggak heran sih, karena di dalamnya ada sebuah PC gaming yang embedded di dalam layar. Stand defaultnya juga lumayan ergonomis, dia bisa di tilt, swivel, height adjustable juga, bahkan bisa di rotate sampai 90 derajat. Monitornya itu sendiri berukuran 27 inch, beresolusi 2K IPS 180Hz dengan color gamut yang udah lumayan oke di 100% sRGB. Namun di sini unit review kita nggak bisa ganti-ganti brightness-nya, kemungkinan karena bermasalah dari Windows-nya. Tombol OSD di monitor juga nggak ada, jadi settingnya sih seharusnya seperti halnya layar laptop. All-in-one PC ini sendiri juga dibekali 5 watt speaker stereo yang suaranya itu lumayan oke, dia nggak distorsi di full volume, dan juga acoustic roomnya itu lumayan besar, jadi suaranya ini not bad lah kualitasnya. Buat konektivitas di sebelah kirinya hanya ada power button, sementara sebelah kanan itu ada 2 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan audio combo jack. Yang paling banyak itu ada di bagian belakang, di mana ada audio separated jack, 4 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 LAN port RJ45, dan power port yang bentuknya seperti PS2 port. Kalau di GPU-nya itu dia ada satu additional HDMI port dan satu DVI yang alias bisa nambah sampai 2 monitor lagi. Sebenarnya ada satu display port juga, namun ini dipakai untuk ke monitor utamanya. Lanjut ke spesifikasi, jadi spek dari all-in-one ini sebenarnya bener-bener banyak banget, dan opsi RAM dan SSD-nya pun juga bejibun, mulai dari 15 juta yang paling murah sampai 24 juta buat SKU termahalnya. SKU review unit kita itu adalah yang mana? Tentu aja ini yang termurah, memakai Core i3 12100F dengan GTX 1650 desktop version. Yes, kalian nggak salah dengar, kalau biasanya all-in-one PC itu menggunakan komponen laptop atau yang mobile version karena ya ini adalah limited space, all-in-one PC ini malah pakai komponen desktop dong. Jadi kayak rakit PC aja di belakang monitor. Bahkan prosesornya aja bisa kita ganti-ganti kalau misalnya emang mau. Jujur kita sendiri nggak nyangka sih bakal ada full size PC yang bisa di-embedded ke belakang monitor. Bahkan mobonya aja itu kayak mobo PC mini ITX loh. Namun RAM slotnya ya tetap SODIMM, dimana SKU kita memakai 16GB DDR4 3200 dual channel. Kalau storage-nya dia hanya ada satu slot M.2 aja di sini dan cuma bisa support sampai PCIe Gen 3 X4. Kalau mau upgrade ya kalian bisa ganti PCIe slot ini dengan SSD lain, atau kalian juga bisa nambah SSD SATA yang sudah disediakan kabelnya oleh mereka. Performa dari CPU all-in-one PC ini so far masih ketinggalan dari beberapa laptop gaming yang harganya belasan juta, ataupun masih juga ketinggalan dari Core i3 12100F yang kita rakit di dalam sebuah PC.
Konsistensinya sih ya lumayan bagus, namun performanya ya segini-segini aja. Kalau kalian yang mau performa CPU yang lebih, bisa ambil SKU Core i5 atau Core i7-nya. Kalau GTX 1650-nya ini sendiri ya cukup basic ya. Untuk mainin game-game ringan bisa, tapi nggak semuanya bisa lancar di resolusi 2K. Contohnya kita nyobain Dota 2 atau CS2, dia masih bisa dapetin 108 FPS dan 81 FPS di 2K. Far Cry 6 pun masih bisa dapat 77 FPS walaupun settingannya low semua. Tapi game-game AAA seperti Horizon Zero Dawn yang masih tergolong ringan aja, dia cuma dapat 34 FPS. Sebenarnya kalau main game di resolusi 2K, kita sih menyarankan untuk main game-game yang emang super ringan aja seperti game-gamenya MiHoYo kayak Genshin Impact ataupun Zenless Zone Zero. Sisanya kalau misal masih memakai GTX 1650 ini sih kita ya menyarankan untuk pakai resolusi Full HD aja apabila gamenya itu AAA yang lebih berat atau yang lebih kompetitif karena bisa dapat frame rate yang lebih reasonable dan juga bisa menaikkan settingan grafik. Untungnya di Adobe Premiere Pro ya dia cukup baik, video 4K 10-bit H265 10 menit aja dia bisa dirender dengan cukup singkat, begitupun dengan H264-nya. Jadi buat Adobe Premiere Pro ini udah support banget lah. Sementara untuk Blender, kita sendiri nggak terlalu merekomendasikan all-in-one ini buat dipakai Blender kecuali yang SKU di atas RTX 3050. Buat pendinginan, all-in-one PC ini hanya menggunakan 2 fan aja, dimana satu untuk mendinginkan prosesor dan satu lagi untuk ambient cooler. Ya mungkin ditambah juga dengan fan-nya VGA ya. Hasilnya gimana nih? Jadi suhu CPU-nya itu hanya mentok di 76 derajat karena ini memang sebuah Core i3 12100F yang dari sananya udah adem. Kemungkinan SKU yang Core i7 itu akan lebih panas, sementara suhu GPU-nya itu mentok di 78 derajat. Udah cukup hangat ya buat sebuah GPU. Lalu all-in-one ini sendiri menggunakan adapter 300 watt yang lumayan bongsor, tapi penarikan daya nyatanya buat SKU kita adalah sekitar 200 watt saat full load, sementara idle-nya itu cukup tinggi di 100 watt. Ya artinya kalian masih punya headroom sih sekitar 100 watt lagi buat upgrade, atau ya sekitar 75 watt lah kalau mau punya 25 watt safety. Buat upgradability ya seperti kita bilang tadi, CPU-nya bisa kalian ganti asalkan masih LGA 1700 dan GPU-nya juga punya clearance sampai 27 cm panjangnya asalkan hanya menggunakan 2+6 power pin aja. Lanjut ke pengalaman, untuk sebuah device gaming, jujur Pogo Nexus ini udah bisa membawa feel gaming simple ya ke meja kita. Punya all-in-one yang udah bisa langsung main game, itu bikin setupnya jadi lebih clean dan lebih simple tanpa harus ada mini PC atau ya PC di sebelah monitornya. Apalagi saat kita beli, ini udah tinggal pakai, nggak perlu beli peripheral lain lagi. Keyboard yang sudah di-include di pembelian juga cukup bagus, layoutnya itu 75%, wireless dengan low profile mechanical switch. Buat unit kita ini brown switches dan keycapnya juga bisa diganti-ganti asalkan low profile. Kalau mouse-nya ya ini mouse gaming wireless biasa, ada 2 button di kiri dan ada RGB-nya juga. Overall peripheralnya juga udah lumayan lah, dan juga kita nggak perlu banget headphone karena monitornya sudah ada speaker. All-in-one ini juga bisa kita lihat BIOS-nya dengan neken F12 saat booting, cuma ya begitu, jadi BIOS-nya ini basic banget dan nggak ada settingan yang advance. Palingan hanya di CPU aja, dimana kita bisa mengaktifkan turbo mode on atau off, dimana secara default dia sudah turn on. Dan buat koneksi, all-in-one PC ini juga tentunya sudah ada Wi-Fi dan Bluetooth, jadi kalian nggak usah khawatir soal pasang-pasang kabelan dan lain-lain. Cukup satu kabel power, itu udah bisa buat dimainin. Walaupun ya sayangnya dengan tiang sebongsor ini, mereka nggak bisa ngasih lubang untuk kabel management. Tapi overall, buat desain dan lain-lainnya, gue harus kasih jempol ke Axio dan ODM-nya yang bisa dengan kreatif memasukkan PC setengah full size ke dalam belakang monitor ini. Dengan catatan, karena ini PC lumayan panas, jadi kita nggak tahu apakah long termnya ini bagus buat layarnya, karena saat pembelian aja, saat ini masih baru, layarnya itu udah ada bleeding yang cukup parah. Jadi untuk pasar all-in-one PC gaming sendiri, sebenarnya Axio Pogo Nexus ini bukanlah yang pertama ya, karena tadinya tuh udah ada iGame juga yang mau masuk ke pasarnya Indonesia, tapi kita nggak tahu tuh ya, akhirnya dia salesnya gimana karena nggak ada kabarnya juga. Cuman untuk benda ini sendiri di harga 15 juta yang review unit kita ini, kalau misalnya dibandingin sama all-in-one PC yang lain ya, ini emang
cukup worth it karena performanya yang paling kencang. Sementara all-in-one PC lain yaitu kebanyakan hanya berfokus di Office aja. Nah, kita sendiri kaget ya dengan all-in-one PC ini pas ngeliatin di belakangnya, ternyata dia komponennya itu adalah komponen desktop. Jadi upgradabilitas itu kalian fleksibel banget. Bisa upgrade SSD-nya, bisa upgrade RAM-nya, bisa upgrade VGA-nya, bahkan bisa upgrade prosesornya juga. Jadi untuk upgradabilitas ini cukup fleksibel, cuman yang disayangkan itu adalah slot M.2 kenapa cuman satu, dan juga slot SATA yang diberikan juga hanya satu. Jadi hanya terbatas satu M.2 dan satu SATA aja. Kalau misalnya untuk prosesor dan VGA-nya itu juga fleksibel, kalian bisa upgrade, cuman kalian harus tahu kalau kedua benda tersebut harus juga ngeliat-liat TDP-nya nanti akan jadi berapa, karena adapternya terbatas di 300 watt. Nah terus kalau misalnya ini kan tadi kita bilang worth it ya, apalagi dia dikasih garansi 3 tahun dari Axio plus ADP juga. Tapi kalau kalian nggak harus stick terhadap all-in-one PC gaming, sebenarnya ada banyak pilihan lain seperti laptop gaming. Ya kalau kalian masih mau nerima laptop gaming, ada Nitro 16 yang harganya 15 juta juga, ada Log 15, dan ada pula dari Axio sendiri itu adalah Pongo 760 yang performanya ya lebih baik daripada si all-in-one PC gaming ini. Cuman balik lagi, dia tidak bisa memberikan 27 inch 2K 180Hz seperti yang diberikan oleh all-in-one PC yang ini. Nah, cuman kalau misalnya kalian mungkin terbuka terhadap opsi build PC, di sini gue ada rekomendasi build PC yang list komponennya mirip-mirip lah dengan si all-in-one PC gaming ini. Apalagi monitornya juga gue udah pakai yang 2K 180Hz dan ternyata harganya hanya 13 juta. Itu untuk pro user ya. Kalau misalnya kalian emang mau build PC dan mau tetap setupnya clean, ya gue menyarankan untuk taruh PC-nya di bawah aja. Tapi ya balik lagi, ini ada pasarnya sendiri sih. Kalau misalnya kalian emang mau sebuah PC yang nggak perlu ribet-ribet lagi build-nya, terus garansinya juga hanya satu pintu, ya Axio Pongo Nexus udah memberikan kita banyak opsi lah, dari yang 15 juta itu yang paling murahnya atau review unit kita, sampai ke 24 jutaan yang udah pakai Core i7 dengan 32GB RAM dan 2TB SSD. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.